Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum ya. Dan untuk kali ini yaitu pertanyaannya yaitu kita akan membahas pasal pidana, yaitu bagaimana aturan eh, membeli barang curian, itu aturannya bagaimana dan apakah bisa dipidana membeli barang curian tersebut. Oke. Ya, pasti ini sudah familiar ya, memberi barang curian itu termasuk penadahan, dan pasal penadahan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sudah sangat jelas aturannya, yaitu di pasal 480 atau 480 KUHP ya, yang ancaman hukumannya 4 tahun penjara dan denda Rp900 atau sekitar Rp900.000 jika dikerusukan untuk saat ini sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung, seperti itu ya. Jadi untuk pasal ini atau untuk pasal penadahan ini, siapa saja yang bisa dihukum dan terjerat pasal penadahan ini, yaitu orang yang menjual barang curian dan orang yang membeli barang curian bisa terkena pasal 480 ini, yang artinya di dalam pasal ini kan bunyinya sudah jelas, siapapun orang yang melakukan pembelian, penyewaan, penukaran, mengangkut, menggadaikan, menyembunyikan sesuatu hingga menyimpan benda hasil kejahatan, maka dianggap sebagai pidana penadahan. Dan untuk yang menjual barang curian ya, itu tadi untuk yang membeli, dan untuk yang menjual, siapapun orang yang mengambil keuntungan, ini kan berarti yang menjual mengambil keuntungan dari hasil penjualan benda hasil kejahatan berupa pencurian atau lainnya, maka diancam dengan pasal serupa seperti itu. Jadi untuk pasal 480 ini, yaitu pasal penadahan, bisa mengikat untuk orang yang menjual hasil curian dan juga orang yang membeli hasil curian, seperti itu. Dan kembali lagi pertanyaannya, jadi bagaimana jika pihak pembeli tidak mengetahui benda tersebut atau barang tersebut adalah hasil curian, seperti itu. Karena di pasal ini ada kata-kata yaitu patut diduga ya, patut diduga berasal dari tindak pidana kejahatan, maka nanti tergantung penyidiknya untuk membuktikan pihak pembeli tersebut mengetahui atau enggak bahwa barang tersebut hasil tindak kejahatan atau bukan, seperti itu. Namun untuk barang atau benda hasil tindak kejahatan atau apapun, mungkin black market atau lain sebagainya, itu sebenarnya pembeli juga bisa mengetahui sejak awal. Misalnya untuk barang-barang kendaraan bermotor, jika pihak pembeli mengetahui bahwa barang tersebut tidak ada STNK-nya atau tidak ada BPKB-nya dan tidak ada surat-suratnya, maka itu sudah ada indikasi barang tersebut diperoleh dari tindak pidana kejahatan. Maka sebagai seorang pembeli, untuk terhindar dari pasal penadahan, maka harus memberikan pertanyaan atau menanyai penjual terlebih dahulu dari mana barang tersebut diperoleh dan mengenai surat-suratnya harus lengkap dan lain sebagainya, seperti itu. Itu untuk menghindari pihak pembeli terhindar dari pasal penadahan tersebut. Itu kalau jual belinya kendaraan bermotor. Kalau jual belinya handphone atau barang-barang elektronik, maka Anda juga harus menyertakan mungkin dashbooknya atau surat garansinya atau kartu garansi dan lain sebagainya. Itu nanti jika ada hal tersebut, maka nanti pihak pembeli bisa terhindar dengan pasal penadahan ini, karena di dalam pasal penadahan ini, pasal 480 itu ada yang kata-kata patut diduga. Jadi harus lebih berhati-hati dan lebih mengetahui terlebih dahulu barang tersebut dari tindak pidana kejahatan atau bukan, dengan prinsip kehati-hatian itu tadi, mungkin memberikan pertanyaan atau memberi syarat lebih, misalnya harus ada surat lengkapnya, harus ada aksesoris lainnya, dashbook jika barang tersebut elektronik, seperti itu ya. Jadi itu tadi mengenai aturan menjual dan membeli barang curian atau barang-barang dari hasil tindak kejahatan, seperti itu. Saya pikir itu cukup ya, seperti biasa. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.